flashdisk. Saya baru mengenal flashdisk itu kelas 3 SMP. Itu pelajaran itu kelas 2. Jadi saya masih pakai disk. Dan kalau dulu flashdisk itu masih mahal, saudara. Saya beli pertama flashdisk saya tuh 256 MB. 256 MB. Itu saya beli 256 MB. Harganya waktu itu 100.000, saudara. Ini 100.000 256 MB. Sekarang 200.000 dapat berapa giga? Bahkan mungkin ada yang dapat tera gitu ya. Nah, jadi bedanya sekarang itu untuk metode pengorganisasian yang file itu gampang banget gitu. Cara beli hard disk, beli flash disk yang kecil, bentuknya itu udah bisa. Kenapa saya masih bisa bilang disket itu saya masih punya, saya masih nyimpen karena kebetulan keyboard saya di rumah itu masih dalam bentuk disket. Mau upgrade, aduh saya sudah jarang main, jadi yaudah pakai disket aja. Yang penting main itunya kan. Kalau misalnya kita punya kalau sekarang sudah pakai, ada yang sudah pakai disk, ada yang sudah pakai memory card. Kalau dulu saya waktu itu belum banyak yang menggunakan flash disk gitu. Kalaupun ada itu harganya cukup mahal gitu. Jadi nggak nggak budgetnya nggak sampai untuk segitu. Jadi saya masih punya disket ya untuk main keyboard saya aja di rumah. Gitu. Jadi mau upgrade, diminta upgrade, tapi saya udah nggak usah di-upgrade. Gitu. Buat apa gitu, cara main juga gitu. Jadi ya tetap pakai disket. Dan disketnya udah nggak fungsi, jadi nggak bisa dipakai lagi. Jadi ya cuman bisa main manual aja, nggak bisa pakai musik sendiri. Nah itu salah satu bentuk media penyimpanan yang selalu update gitu. Bahkan sampai ke media yang digunakan pun juga ikut update gitu, yang tadinya pakai disket sekarang udah pakai flash disk atau bahkan memory card. Tapi ya karena dulu budgetnya memang sangat mahal gitu ya, jadi sayang gitu saya untuk update padahal belum lama beli, terus habis itu ternyata sudah keluar, sudah buat apa beli lagi gitu, sayang uangnya gitu. Oke. Kemudian kalau misalnya kita lihat dalam bentuk sequential atau urutan, maka kalau kita lihat di dalam contoh gambar ini, maka ketika kita ingin mengupdate, jadi ada data file induk 101, ya, data file induk 101. Ketika selanjutnya 1000, ya, kita nggak bisa nih kalau misalnya menggunakan sequential, kita harus urut. Yang pertama file induk 101, lalu ada transaksi 101. Maka harus kita selesaikan dulu, yaitu adalah bandingkan data dan update. Datanya sudah diupdate 700, ya, maka data update-nya adalah menjadi 1700. Jadi ini ada kenaikan 700. Kemudian data filenya ada lagi update ya, atau ada data transaksi minus 1000. Maka diupdate menjadi 700. Kemudian selanjutnya data file transaksi ada lagi 103. Nah, ketika 103 ini kita masukkan, kita cocokkan ke 101, nggak cocok. Karena nomor kreditnya beda. Nomor rekeningnya beda. Setelah itu kita masukkan ke 102. 102 ternyata masih nggak cocok. Ya, masih nggak cocok, yaitu maka 102 tidak dekat dengan rekaman 102. Kemudian baca di 103, ya, 103 1900, ya, tidak cocok nih dengan rekaman ke file atau filenya salah data. Jadi mungkin ini terjadi salah data, ya, mungkin harusnya 104, ya, jadi dia masuknya ke 103. Nah, ini harus sifatnya sequential. Jadi kalau ini nggak cocok, coba kita ke urutan yang selanjutnya. Kemudian ini nggak cocok, ya, baru nanti masuk ke selanjutnya. Sequential terus menerus. Gitu ya. Jadi nggak bisa lompat, 101 langsung ke 103, nggak bisa. Harus sequential. Itu ya. Nanti yang salah yang mana? Oh, yang salah adalah 103. Oke, setelah diupdate. Nah, seperti itu kalau sequential.
Kemudian kalau direct method, ini kita menggunakan flowchart ya. Misalnya yang pertama dimulai dengan ketika pemakai memanggil program data untuk menginputkan data. Lalu di poin kedua, sistem meminta pemakai data untuk memasukkan data. Oke, data dimasukkan. Kemudian sistem menerima data transaksi. Oke, data transaksi masuk. Kemudian sistem mencari data di file induk yang sesuai. Jadi data transaksi tadi diproses, kita cari dengan data induknya. Kemudian di poin 5 ini, ya di poin 5 pencarian datanya ketemu nggak? Kalau iya, kalau tidak, maka dia akan kembali ke poin 2. Ya. Kalau iya, dia akan lanjut ke update file induk. Jadi kalau misalnya datanya tidak ketemu, berarti datanya gagal. Nah, ini adalah flowchart khusus untuk yang keputusan. Ya. Kemudian update data induk, ya kalau iya. Kemudian rekam data baru, kemudian update lagi atau enggak. Kalau iya, berarti ulang lagi ke langkah yang kedua. Kalau enggak, ya sudah selesai. Gitu ya. Nah, ini nanti saudara harus bisa kalau yang namanya data data acak, ya kalau misalnya nggak harus, jadi tidak harus urut data, tetapi berdasarkan data yang masuk lalu dicari. Kalau nggak cocok, ulangi lagi. Kalau cocok, lanjutkan. Jadi berdasarkan datanya ketemu nggak dengan yang kita miliki. Ya, jadi bisa dilakukan dengan acak. Kemudian file index ini juga terkait dengan penyimpanan data. Kita membuat indeks gitu ya. Jadi indeks yang dapat digunakan untuk menemukan sebuah record dalam sebuah file. Untuk menemukan record dalam sebuah file. Record itu adalah kumpulan field tadi ya, kumpulan field. Nah, di sini pemakai meminta sebuah record dengan menentukan kuncinya, kemudian kunci ini diletakkan pada indeks. Maksudnya kunci di sini adalah yang tadi primary key. Ya, jadi kita akan menentukan primary key-nya apa. Kalau tadi di dalam contoh pelanggan kan ada nomor primary key-nya, ada nomor pelanggan, itu adalah primary key-nya. Sehingga itu nanti diletakkan pada indeks. Ya. Kemudian komputer itu menggunakan alamat pada file indeks untuk menemukan dan memanggil record data yang diinginkan. Ya. Oke, nah di sini yang sifatnya sequential, ya, data itu disimpan secara berurutan berdasarkan primary key pada alat penyimpanan direct access. Jadi kita menyimpan data itu diurutkan karena dia sequential berdasarkan primary key. Ya, secara kan juga ini urut nomor NIM ya. Saudara kalau lihat preferensi kan NIM gitu ya. Disimpan dalam direct access. Jadi nanti bisa diakses, kita ambil datanya hanya berdasarkan primary key-nya saja. Nah, ya flash disk itu adalah salah satu bentuk direct access. Data-data kita masukkan di sana sesuai dengan kita berikan primary key atau index. Gitu. Nah, di sini ada beberapa kelemahan gitu ya. Kalau kita menggunakan